Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Jumat 8 Maret 2024, oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh pada pagi hari ini, saya mengajak mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita memohon belas kasihan Tuhan untuk aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebab itu saya mengajak kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama bermazmur dari Mazmur pasal 34 ayat 9. Demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 9. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Obadya. Kitab Obadya pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Obadya pasal 1 ayat 3 dan 4. Keangkuhan hati merupakan awal dari keruntuhan. Pemirsa Hati Kristus dan semua Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Keangkuhan hati merupakan awal dari keruntuhan, sebab sikap tersebut akan membutakan mata hati orang terhadap bahaya yang sedang menanti di hadapannya. Orang yang congkak tidak akan dapat melihat realitas yang sesungguhnya, sehingga sebagai akibat ia akan bertindak secara gegabah. Hal seperti itu kerap kali dialami oleh pemanjat gedung-gedung yang tinggi. Karena berulang kali ia berhasil menaklukkan gedung-gedung tinggi dengan memanjatnya tanpa peralatan apapun, maka tanpa sadar keangkuhan menguasai hati yang bersangkutan. Di dalam keangkuhannya tersebut, ia bertindak secara gegabah. Sebagai akibat, ia terpleset, jatuh, dan menemui ajalnya di sana. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kecongkakan yang membuat orang terlena dan membawa dirinya kepada keruntuhan, itulah yang ada pada diri bangsa Edom. Sebagaimana yang diutarakan
di dalam kitab Obadya pasal 1. Mereka beranggapan karena tinggal di liang-liang pada gunung batu yang tinggi, maka tidak akan ada musuh yang dapat mengalahkan mereka. Keangkuhan yang dibenci Tuhan ini telah memperdayakan bangsa tersebut. Sebagai akibat, Tuhan sendiri yang akan meruntuhkan mereka dan membiarkan bangsa Edom mengalami kekalahan oleh lawan-lawan mereka. Dengan kata lain, kecongkakan karena merasa diri itu kuat, itulah yang merupakan kelemahan yang akhirnya akan meruntuhkan hidup seseorang. Pertanyaan untuk kita semua, pada posisi manakah kita hari ini? Congkak atau rendah hati? Mari kekasih Kristus, biarlah pagi hari ini kita belajar dari kitab Amos. Jangan kita congkak, sebab Tuhan benci kepada orang yang congkak. Dan marilah kita harus sadari, kita siapa di hadapan Tuhan. Kalau kita sadari akan hal ini, tentunya kita akan terus berharap, bersandar, taat, setia kepada perintah Tuhan, dan mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan yang punya hidup memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kecongkakan kami. Sebaliknya dari menyadari keterbatasan diri kami di hadapan-Mu, seringkali kami justru menyombongkan diri kami. Kami beranggapan bahwa semua yang kami capai di dalam hidup kami adalah karena upaya kami sendiri. Dengan demikian kami mengabaikan anugerah-Mu dan hanya bersandar kepada kemampuan kami yang rapuh ini. Tuhan Yesus, ubahlah hati kami dengan firman-Mu. Bentuklah sikap kami supaya dengan demikian kami dapat mencerminkan hati-Mu melalui hidup kami. Pagi hari ini, di tanggal 8 Maret 2024, kami datang mengucap syukur dan terima kasih. Sebab pemeliharaan-Mu nyata bagi kami. Kami boleh melewati malam yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kerahasiaan. Kami boleh bangun pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Kami ucap syukur dan terima kasih untuk pertolongan-Mu yang telah kami alami sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini. Pagi ini kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan ke dalam tangan-Mu dan memohon agar Engkau menyempurnakannya dengan keberhasilan. Kami juga memohon pertolongan-Mu agar kami sanggup menyelesaikan semua hal yang belum selesai. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerjakan secara tuntas pada hari ini. Kepada anugerah-Mu kami berharap, dan kepada kesetiaan-Mu kami percaya. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Jikalau kami kedapatan congkak, jikalau kami kedapatan mengandalkan kekuatan kami sendiri, ampuni kami, Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan, tolong kami supaya kami tidak mencuri kemuliaan-Mu, tapi hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu, sebab Engkau yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali hamba berdoa mengucap syukur untuk semua keluarga, saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun bagi mereka, pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Bapa berkati mereka, terus boleh menjadi berkat, menjadi kebanggaan bahwa mereka punya Tuhan yang hidup, yang penuh dengan kasih yang tidak terbatas itu menolong mereka. Berkati hidup pribadi mereka, bahkan menjadi berkat dalam hidup rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan, usaha bisnis, pelayanan mereka, bahkan pendidikan daripada anak cucu mereka. Tuhan,
Hamba percaya kasih-Mu menolong mereka sehingga mereka boleh berhasil dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati juga mereka yang berulang tahun hari ini. 1 tahun usia baru yang Tuhan tambahkan. Membawa mereka semakin mengasihi Engkau. Dan mereka boleh melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Diberkati mereka dengan umur panjang. Berkat jasmani rohani turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba tetap berdoa bagi mereka yang sedih, yang lemah. Tuhan tolong mereka. Oh saudara, anak domba Allah turun bagi mereka pagi hari ini. Pulihkan, sembuhkan mereka dari semua sakit penyakit yang mengikat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit penyakit yang mengikat hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara hamba di Jalan Serayu Sanggen dan sekitarnya, hamba putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali, melepaskan kembali kekuatan Tuhan turun bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan-Mu dengan iman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi semua saudara-saudara hamba hati Kristus dimanapun berada yang bersama-sama dengan hamba secara online, kepada hamba-Mu Ibu Diana De Freites yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu tetap berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dia tidak congkak, dia tidak sombong, dia tidak melupakan Engkau Bapa. Segala sesuatu yang ia kerjakan selalu ia sadari hanya karena anugerah-Mu. Berkati pribadinya. Boleh menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Rocky, Alan Paulus, dan ketiga anak tercinta, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka. Bahwa hidup mereka di dalam takut akan Tuhan, perlindungan-Mu nyata bagi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati pekerjaan mereka, pendidikan daripada anak-anak, Yemima dan Reinhard, Tuhan buat berhasil. Bapak terima kasih, kasih sayang-Mu melimpah atas mereka, diberkati terus untuk boleh menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kebenaran-Mu senantiasa. Pakai hidup hamba-Mu untuk hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dan mengasihi Engkau dengan segenap hatinya, sehingga dia boleh terus menjadi berkat, menjadi teladan, panutan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan kepada banyak orang yang ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri ia kesehatan yang terbaik hari ini, sepanjang hari ini. Dan biar damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan menjadi miliknya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pakai hidup hamba-Mu untuk menjadi berkat dan saluran berkat. Spesial Tuhan memberkati anak-anak kekasih yang bersama dengan ia hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Agung Wibawa, Ibu Diana Siska, dan kedua cucu kekasih Jason dan Yudea. Tuhan memberkati mereka. Biar mereka hidup damai, hidup bahagia. Dalam semua tugas pekerjaan mereka boleh selesaikan dengan baik. Pendidikan daripada kedua cucu berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali hamba juga berdoa, mengucap syukur dan terima kasih bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu tetap taat setia, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia terus memuliakan Engkau. Hamba berdoa urapan baru turun baginya pagi hari ini. Kekuatan Tuhan, wibawa Tuhan, kuasa Tuhan turun bagi dia, sehingga dia boleh tahu bahwa dia adalah anak-anak Allah. Dia berjalan dengan pertolongan dan kekuatan-Mu, melakukan apa yang Engkau mau. Tuhan pakai hidup hamba-Mu, menyatakan kebenaran demi kebenaran.
Berkati pribadinya menjadi berkat bagi istri kekasih, Ibu Vera Tanamal, dan juga anak tercinta Samuel Alau. Tuhan memberkati mereka. Satukan hati mereka di dalam kasih sayang-Mu, sehingga mereka hidup rukun, mereka hidup damai, mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati mereka boleh menjadi berkat. Pendidikan daripada Samuel, Tuhan berkati dengan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga dalam pergaulannya dia boleh bergaul dengan hal-hal yang positif. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini bagi kemuliaan Tuhan. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Lani Angelina T. Tuhan berkati hamba-Mu dalam perjalanan kembali ke kota Manokwari. Tuhan lindungi perjalanannya. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan biar dia boleh tiba dengan baik dan selamat di kota Manokwari, berkumpul dengan keluarga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, pertolongan Tuhan dalam semua tugas, aktivitas yang ia boleh kerjakan beberapa waktu lalu. Semuanya berjalan oleh anugerah Tuhan. Tuhan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, yang berada di Sabu, Raijua, NTT. Tuhan memberkati hamba-Mu, Saudara Mado. Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang terbaik hari ini, sepanjang hari ini. Berada dengan takut akan Tuhan. Dia boleh beraktivitas. Dia boleh mengandalkan kekuatan-Mu, ya Allah, bukan kekuatannya. Dia boleh bersyukur dan terima kasih sebab anugerah-Mu Tuhan. Dia boleh melaksanakan semua tugasnya dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Berikan kerendahan hati baginya, sehingga dia boleh terus melihat segala sesuatu yang ada pada dirinya hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boletari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa mengucap syukur dan terima kasih bagi hamba-Mu, Ibu Seli Dona Syahaya Auri, di mana hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usianya dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia, Ibu Seli semakin mengasihi Engkau, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, spesial kepada suami kekasih Bapak Yosef Auri dan anak tercinta Seva Auri. Tuhan pakai hidup rumah tangga ini untuk menyatakan kebenaran-Mu dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan melindungi, pelihara dalam semua tugas, pekerjaan, pelayanan mereka. Bahkan pendidikan daripada anak Seva dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu Ibu Seli Dona Syahaya yang berulang tahun hari ini. Umur panjang menjadi miliknya, takut akan Tuhan selalu ada dalam kehidupannya, dan dia boleh memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati Ibu Ripka, berikan hati yang takut akan Tuhan, berikan kerendahan hati bagi hamba-Mu ini, sehingga dia boleh hidup oleh kekuatan-Mu, terus menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak cucu. Tuhan berkati juga kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Renyaan dan Ibu Ripka dalam pelayanan-pelayanan mereka. Biar jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada mereka dapat mereka lakukan sebagaimana mestinya, bertanggung jawab kepada Tuhan, dan jiwa-jiwa ini mengalami pertumbuhan yang sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua tugas, usaha, bisnis, pekerjaan mereka, bahkan juga kepada anak-anak mereka dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing diberkati dalam keberhasilan. Pendidikan anak-anak ataupun cucu-cucu diberkati dengan takut akan Tuhan. Bapak terima kasih, terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu,
Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hambamu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa, bahwa hidup hambamu terus berjalan dalam kehendak rencanamu, di dalam kekuatanmu ya Allah. Berikan hambamu kesehatan yang terbaik hari ini dan sepanjang hari ini, sehingga semua aktivitas yang ia kerjakan dapat terlaksana dengan benar dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hambamu menjadi panutan, menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan semua orang yang ia layani. Tuhan juga memberkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya. Dalam semua tugas pekerjaan-pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, Tuhan buat berhasil. Perlindunganmu nyata bagi mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi hambamu juga, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi kedua hambamu, takut akan Tuhan, senantiasa menjadi dasar hidup pribadi mereka, rumah tangga mereka, bahkan dalam pelayanan mereka. Sehingga mereka boleh bertindak dalam semua tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan takut akan Tuhan. Mereka akan mengutamakan kebenaran-Mu lebih daripada segala keinginan, kesenangan mereka, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Yayasan Eden House yang mereka pimpin untuk tetap berkembang, memuliakan Tuhan senantiasa. Semua rekan-rekan yang ada di dalam hidup dalam takut akan Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan menjadi panutan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori dan semua keluarga besar mereka, baik keluarga dari Bapak Philip maupun dari Ibu Septina, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu, Bapak Derlan Samori, bersama dengan istri kekasih Ibu Marsina Titir Lolobi, yang ada di Manokwari, bersama dengan ketiga anak kekasih mereka, Bella, Devin, Yunus. Tuhan lindungi, pelihara hidup rumah tangga ini. Tuhan, damai sejahtera-Mu, kasih sayang-Mu, di mana Engkau yang mempersatukan mereka dalam nikah kudus. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berkati mereka dalam kedamaian. Bila mereka hidup senantiasa dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi ketiga anak dan juga kepada banyak orang. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi istri kekasih Ibu Marsina Titir Lolobi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan, tangan Tuhan buat berhasil. Pendidikan daripada anak-anak mereka, Tuhan juga tolong sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka dengan keberhasilan. Lindungi mereka siang dan malam. Hamba ikat dan putuskan semua roh-roh yang mengganggu hidup rumah tangga dalam bentuk apapun, dari dalam maupun dari luar. Hamba tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan mendalam kembali kebenaran firman Tuhan, kasih sayang Tuhan, menjadi dasar hidup rumah tangga mereka senantiasa. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat semua kebenaran. Hamba berdoa juga untuk Mesbah Doa Manokwari, di mana pada esok pagi pukul 4.30 mereka akan melakukan aktivitas mereka berdoa bersama di halaman Kejaksaan bekas kantor Polda Lama. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalamnya.
spesial kepada hambamu, Bapak Terianus Baransano, dan semua rekan-rekan yang dipercayakan untuk boleh memimpin Mesbah Doa Manokwari ini. Biarlah apa yang mereka kerjakan tertuju bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadi-pribadi, hidup rumah tangga mereka, pekerjaan-pekerjaan, pelayanan mereka diberkati. Takut akan Tuhan senantiasa ada dalam hidup mereka. Dan Tuhan beri cuaca yang terbaik bagi mereka pada besok pagi. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh berdiri bagi bangsa negara, spesial bagi kota Manokwari. Mereka boleh memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang bagi kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada Mesbah Doa Manokwari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Swapen Perkebunan, Jalan Kamundan, Manokwari. Tuhan memberkati semua aktivitas yang mereka kerjakan, spesial bagi aktivitas nanti sore malam hari di dalam doa puasa bersama. Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang melayani. Tuhan memberkati semua umat yang ambil bagian di dalam pertemuan pada sore malam hari ini. Berikan hati yang haus, rindu dan lapar untuk menikmati hadirat-Mu. Satukan hati kami untuk memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih. Tuhan berkati hamba-hamba yang melayani. Tuhan memberkati semuanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Hamba bersyukur untuk semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, jangan kita congkak. Hiduplah dalam kerendahan hati, sebab Tuhan benci kepada orang yang congkak. Tetap semangat saudara-saudara, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam, MDC.